Jadi kalau saya tetap tegak lurus dalam pandangan saya bahwa apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi di dalam menambah vonis kepada Nikita Mirzani dengan 2 tahun, yaitu kaitan dengan adanya ditemukan TPPU. Tentu saya sangat tidak sejalan dan sependapat terhadap apa yang menjadi alasan Hakim Tinggi untuk memvonis menjadi 6 tahun karena adanya TPPU. Sebab sebagaimana yang berulang-ulang sudah saya sampaikan, amanat daripada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu adalah adanya uang yang bersumber dari hasil kejahatan yang kemudian dilakukan upaya untuk mengaburkan, menyamarkan dan atau menyembunyikan riwayat uang tersebut. Nah, itu agar menjadi uang yang legal, yang asalnya ilegal menjadi legal. Sederhananya begitu amanat daripada undang-undang TPPU itu. Sementara peristiwa yang ada di Nikita Mirzani tidak sesuai karena itu cukup terang benderang dari yang mengirim, yaitu Dr. Reza Gladys, kepada developer. Jelas tidak ada nama yang disamarkan, kemudian penerimanya jelas, yang separuhnya lagi diberikan kepada Mail juga dari yang bersangkutan langsung, sehingga hal yang sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu tentu jauh panggang dari api. Tapi kita tetap menghargai karena putusan Hakim sudah menyatakan bahwa terbukti TPPU-nya, sehingga menambah putusan menjadi 6 tahun. Harapan kita di pengadilan Mahkamah Agung atau kasasi itu, Majelis Hakim Kasasi akan bisa sejalan dengan pikiran kita. Bahkan juga termasuk yang menyerang secara ancaman itu pasal pengancaman dengan menggunakan sosial media itu juga harus dievaluasi, karena kita tidak menemukan juga ada sifat yang memaksa, mengancam. Nah, kalau soal hal-hal yang melatar belakangi itu tentu kita akan sulit berpendapat, sebab hukum ini tidak bisa berimajinasi. Jadi hukum itu ada bisa kita dalilkan dengan apa yang bisa kita buktikan. Turut serta karena bukti transfer ya, karena bukti transfer ada DRG, pihak perumahan dan kita sendiri. Mungkin gimana Bang? Begini ya, saya berulang-ulang kali ya, dari Medan ini menjadi satu efek negatif kepada saya ketika teman-teman rekan sejawat menafsirkan hukum itu dengan tafsiran yang salah. Pasal 55 itu kan pasal penyertaan. Jadi teorinya harus kita pahami. Ada yang namanya teori Plager, ada namanya teori Don Plager, kemudian middle Plager. Jadi kalau nggak paham yang 3 ini, janganlah berkomentar tentang putusan yang memasukkan pasal 55. Pelajari dulu tentang Plager, Don Plager, dan middle Plager. Belum lagi soal tentang adanya pengarah. Ya, jadi saya pikir kalau berpendapat itu, apalagi di media, berikanlah edukasi hukum berdasarkan dogma hukum, teori hukum, filsafat hukum, sehingga kemudian ini tidak membuat sesat pendidikan hukum kita. Nah, ini kan di Medan menjadi satu hal-hal yang negatif kepada adik mahasiswa ya. Saya pikir itu ya, tentang penyertaan itu ya harus dipahami dulu. Jadi di pasal 55 itu ada namanya Plagen, Don Plagen, Middle Plagen, dan Garder itu sebagai pelaku. Nah, itu istilah hukum ini saya sebutkan supaya dipelajari dulu. Ya, seperti itu. Kita ada langkah persiapan terkait upaya hukum kami tidak ada punya upaya lagi terhadap Nikita Mirzani karena kami bukan penasihat hukum Nikita Mirzani. Satu, yang kedua terhadap kasasi ini, klien kami kan sudah menyerahkan ya kepada jaksa penuntut umum. Kalaulah nanti kita ini melakukan upaya kasasi, maka klien kami itu diwakilkan oleh jaksa penuntut umum untuk membuat kontra kasasi. Nah, saya pikir itu aja. Jadi tidak usah lagi membuat drama-drama yang menurut kami tidak bermutu. Ayolah kita memberikan edukasi hukum yang kemudian itu bermakna
Bang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.